Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Nama saya Ikhwanuddin Bagas Ramadhani dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Said Rahmatullah atau UIN 1. Saya dari kelas 2B, Ilmu Hadis 2B. Saya membuat video ini bertujuan untuk mengikuti ujian akhir semester 2 mata kuliah kajian teks Arab yang diajarkan oleh Bapak Imam Ahmadi. Di sini saya akan menerangkan suatu hadis yang mungkin sudah tidak asing di telinga kalian sedoyo, panjenengan sedoyo, yaitu hadis tentang niat. Ya, seperti itulah. Niat dalam artian bahasa itu dalam artian bahasa Arab adalah al-qasdu, yang artinya tujuan. Niat itu pasti ada tujuannya gitu loh maksudnya. Dan niat saja itu tidak cukup. Karena apa? Dari niat ke tujuan itu mempunyai sebuah proses, dan proses itu adalah usaha. Jadi tidak akan ada hasil dari sebuah niat saja kalau tidak ada usahanya. Jadi kesimpulannya itu kita ya niat, tapi juga harus ada tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Dan di sini saya akan membacakan hadis dari kitab Fathul Bahri, berbunyi An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'malu binniyat wa likulli amrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan hadis tersebut, karena dalam matskul lainnya seperti tahfidz hadis juga menjadi hadis pertama yang harus dihafalkan, yaitu tentang niat itu tadi. Dan saya di sini akan menerangkan tentang hadis itu. Nah, artinya dari Umar, Rasulullah bersabda, setiap perbuatan dengan niat dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya demi Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya itu tadi, karena niatnya kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, demi dunia yang dikejarnya, misalnya kita kerja mengejar dunia, dan itu kembalinya akan kepada niat tadi, mengejar dunianya. Seperti itu. Semua perbuatan itu harus didasari dengan niat, karena kita berbuat saja kalau tidak mempunyai niat atau tujuan, ya tidak akan ada hasil. Ya hasil. Karena sebelum melakukan sesuatu itu kita harus mempunyai niat. Contoh saja, kenapa saya membuat video ini seperti itu? Niat saya untuk mengikuti ujian akhir semester, ujian teks Arab tersebut. Jadi semua itu didasari dengan niat. Seperti itu. Banyak orang itu menyepelekan tentang niat. Niat itu juga menjadi salah satu rukun sholat yang pertama. Innama a'malu, niat itu yang pertama dilakukan itu adalah niat. Tanpa niat sholat kita, perbuatan baik kita, apapun itu tidak ada gunanya. Seperti itu. Seperti hanya saja contohnya seperti saya ini. Saya kuliah ilmu hadis. Niat saya apa? Seperti itu. Tujuan saya kuliah di ilmu hadis itu apa? Saya itu bertujuan agar saya mendapat teman atau pengetahuan atau pengalaman juga. Itu niat saya untuk masuk ilmu hadis. Dan
alhamdulillah ya saya mendapatkan teman. Kenapa kok saya bilang teman? Ya karena saya juga punya teman, selain di ilmu hadis juga punya teman banyak, malah lebih banyak daripada kelas yang di ilmu hadis itu. Tapi kan ya saya bukannya seperti apa gitu. Teman-teman saya itu kalau masalah agama, akhlaknya itu kurang baik seperti itu. Ya bukannya tidak baik, tapi kurang baik. Niat saya ke ilmu hadis ini gimana sih? Berteman dengan orang-orang alim, orang-orang baik seperti itu. Tidak mungkin kan dari ilmu hadis anak seorang mantan preman, kan tidak mungkin. Ya mungkin saja, tapi kan mayoritas di kelas ilmu hadis itu orangnya baik, alim, lulusan pondok semua seperti itu tadi. Dan kayak kan sudah niat begitu, apapun rintangan, masalah ya pasti banyak. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa berbaur dengan orang yang barnya uraan penake dhewe ngoten niku. Tapi kok tiba-tiba saya harus belajar menjadi orang yang disiplin sama dengan teman-teman saya. Kayak kuliah gini, ngerjain tugas gini, tugas ini saya juga harus siap. Karena saya tadi sudah niat itu tadi. Dan ini saya mengambil contoh dari pengalaman diri saya sendiri. Walaupun saya harus meluangkan waktu saya untuk tiap hari wirawiri ke sana ke sini, ya untuk ngerjain tugas, untuk kuliah, untuk apa dan lain-lain seperti itu. Tapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Niat saya itu walaupun saya kuliah belum selesai, tapi alhamdulillah saya sudah mempunyai teman baru yang lebih baik dari teman-teman saya yang sebelumnya. Seperti itu. Ya emang seperti itulah, sebuah niat itu yang baik itu pasti saja sulit. Nah, kalau niat jelek itu ya mudah, karena ada setan yang mendukung kita. Tapi ya orang sekarang itu aneh. Contoh saja, kita berbuat baik itu kayaknya ke masjid, itu padahal gratis, tidak membayar. Tapi orang-orang itu malah begini maksudnya salah. Kalau kita itu pusing, mumet, banyakkan tugas, banyak pikiran, kita itu kan membutuhkan suatu obat untuk mengobati rasa pusing tersebut. Sebagian orang pengalaman di teman-teman saya itu orang-orang itu pusing itu larinya ke hal-hal yang buruk. Makanya kenapa kok ada hal yang buruk? Padahal hal yang baik itu ada. Hal yang buruk contohnya apa ya? Kayak minum-minuman keras apakah gimana ya? Kalian tahu sendiri lah. Sedangkan kita itu sudah punya obat di agama Islam, sudah dijelaskan bahwasanya penenang diri agar tidak pusing, tidak depresi. Kita cukup membaca Al-Quran itu loh gratis. Tapi orang-orang sekarang malah milih dem-deman niku wow. Mereka karena ya niatnya itu goyang. Kalau dia niat baik terus di tengah jalan dia ada masalah, cara menyelesaikannya dengan niat baik tersebut. Jangan kita lari ke hal-hal yang buruk untuk menyelesaikan masalah demi mencapai tujuan yang sudah dari awal kita niatkan tadi. Ya semua itu bisa diambil hikmahnya. Kita juga tidak bisa meremehkan orang-orang yang jelek seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ya penjelasan saya tidak jelas atau gimana, ya saya mohon maaf. Karena cuma ya beberapa saja, itu saja yang saya ketahui tentang agama, ya kurang mendalami gitu saya. Makanya saya di sini mau belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.